Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen saat ini tidak hanya bertindak sebagai mandor dari pengawal suci ke-10, tetapi juga menjadi komandannya. Dalam pikiran pengawal suci ke-10, sesuatu yang menyerupai peta pun muncul, dan menunjukkan lokasi semua musuh di sekitarnya yang terdeteksi oleh Long Hao Shen. Musuh sangat terkonsentrasi, tetapi dalam kabut yang tebal ini, lingkungan ini lebih cocok untuk pengguna elemen angin yang kuat seperti penjaga suci ke-10. Selain itu, ular iblis ini berada di tengah-tengah pertempuran besar. Kekuatan sihir unsur kegelapan yang intens melonjak di udara, yang berasal dari pilar besar yang tampaknya menghubungkan surga dan bumi. Pilar besar itu benar-benar hitam, yang berakar pada air kehijauan di rawa kelam. Di atasnya, orang bertubuh ular tampak berdiri. Monster ini sesekali mengeluarkan kilatan merah dari matanya. Area beberapa ribu meter dengan pilar raksasa ini yang sebagai inti, itu sepenuhnya telah dimurnikan, dan dalam lingkup pilar besar ini, pertempuran besar sedang terjadi. Iblis ular yang kuat satu demi satu memutar tubuh mereka yang dipersenjatai dengan tombak, sambil memegang tongkat di sisi lain, dan dengan panik meluncurkan serangan yang menghancurkan terhadap musuh mereka. Ular iblis ini menggunakan ekor besar mereka untuk bergerak tanpa hambatan di rawa-rawa yang sangat tidak stabil ini. Iblis-iblis ini jumlahnya cukup banyak, dan tingginya melewati 3 meter. Ini bisa dikatakan sebagai elit klan ular iblis, dengan kekuatan masing-masing dari setiap ular iblis ini setidaknya pada tingkat kelima. Musuh mereka tidak mau menyerah. Musuh itu adalah puluhan hutan boas raksasa, serta banyak makhluk yang tinggal di rawa Gloom. Pertempuran itu sangat sengit. Sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-8, boas hutan seharusnya secara logis memiliki keunggulan yang luar biasa, tetapi kebenaran dari situasinya tidaklah seperti itu. Ular iblis jumlahnya lebih dari 1000, itu jauh melampaui Forest Boas, dan sangat terorganisir dengan baik, menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu kesatuan, dan pengetahuan mereka mengenai lawan mereka sangatlah besar. Jika boa hutan akan jatuh ke tanah, ular iblis akan secara otomatis tersebar, sehingga boas hutan tidak memiliki kesempatan untuk menelan mereka. Pilar raksasa yang berdiri di atas rawa juga sangat bermanfaat. Lingkaran cahaya gelap menyebar darinya, dan membungkus iblis-iblis ini di dalamnya. Elit yang kuat dari iblis ular ini setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-6, dan dengan kehadiran kekuatan pendukung yang tangguh, kekuatan bertarung dan pemulihan mereka semuanya sangat ditingkatkan. Dengan tambahan keunggulan numerik pada mereka, Raja Ular Iblis menyerang kelompok makhluk-makhluk dari rawa Gloom, yang dipimpin oleh hutan boas, dan menekan mereka sampai batas tertentu. Pertempuran tampaknya sudah berlangsung lama, tapi tanahnya tidak dipenuhi dengan mayat dari iblis ular. Ini karena, begitu seseorang mati dalam pertempuran, mereka secara alami tidak akan bisa terus bergerak di rawa-rawa, dan tidak diragukan lagi akan dilahap oleh kekuatan alam. Di sisi lain, boa hutan berbohong tentang dua mayat yakni tergantung di tanaman merambat, dan diambil oleh mereka sendiri. Namun, meskipun pertempuran itu kejam, orang dapat dengan jelas melihatnya, bahwa kedua belah pihak masih dalam keadaan menahan diri, hanya karena mereka berdua memiliki kekuatan besar yang belum melakukan intervensi. Di sisi ular iblis, di atas pilar raksasa itu, berdiri ular iblis sepanjang 5 meter dengan bangga dan pantang menyerah. Ekornya yang tebal dan keras menopang tubuhnya yang tinggi, tubuh bagian atasnya tampak sangat kuat, dan di atasnya terdapat banyak simbol berwarna biru tua dan merah. Matanya satu berwarna biru dan yang satunya berwarna merah, dan berkepala botak dengan hanya sedikit rambut biru tua yang membentuk kuncir kecil. Di kedua tangannya ada tombak, dan matanya terus berkedip ketika memandang ke kejauhan di hutan boas. Di samping tubuh ular iblis yang kokoh ini, berdiri 4 ular iblis wanita yang ramah. Tingginya tidak melebihi 2 meter, dan tubuh mereka memuntir ekor mereka, dan wajah mereka berwarna putih pucat. Aspek paling menakutkan mereka tetaplah pada rambut mereka, yang sebenarnya memiliki penampilan ular kecil. Keempat ular iblis perempuan ini menutup matanya, dan kelopak matanya berwarna putih. Tanpa ragu, ular iblis yang sangat tinggi itu adalah kepala mereka, yang merupakan peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, yaitu, Dewa Iblis Andromalius.
Dan tentu saja, 4 ular iblis perempuan di sisinya adalah 4 Medusa yang berada di bawah komandonya. Meskipun pertempuran itu cukup intens, sampai sekarang, mereka masih belum turun tangan. Tepat di depan mereka, di belakang boas hutan yang sangat besar itu, berbaring boas hutan yang sepenuhnya berkulit giok dengan 3 garis emas di belakang, dan dengan tenang menunggu di situ. Tubuhnya terekspos di rawa-rawa melebihi ketinggian 10 meter, dan berdiri dengan bangga. Meskipun demikian, ketika dia sesekali akan melihat pilar Dewa Iblis di belakang Andromalius, matanya akan mengeluarkan beberapa percikan api. Raja Hutan Boa, itu salah satu penguasa asli dari Rawa Gloom, dan binatang ajaib dari peringkat ke-10, itu seekor binatang Raja Hutan Boa. Meskipun Raja Ikan Gergaji juga merupakan salah satu penguasa Rawa Gloom ini, wilayahnya jauh lebih rendah daripada Raja Hutan Boa. Raja Ikan Gergaji tidak akan dengan mudah meninggalkan wilayahnya, sehingga cakupan kendalinya tidak besar. Selama Raja Hutan Boa tidak pergi menyerbu wilayahnya, keduanya secara alami akan hidup dalam keharmonisan. Tapi Raja Hutan Boa tidak sama, karena dia memerintah mayoritas wilayah di rawa-rawa ini. Selama suatu tempat akan terbentuk dengan rawa-rawa, itu hampir menjadi bayangannya. Kecuali menghadapi ikan gergaji atau musuh alami lainnya, ras mereka tak terbendung lagi di rawa-rawa ini. Kilau tak menyenangkan di mata Andromalius sudah mencapai puncaknya. Untuk menangani boa hutan ini, ia telah membayar biaya besar. Yang pertama tahu tentang keberadaan harta di sini, adalah dia. Andromalius sudah lama tahu tentang keberadaan boa hutan di rawa-rawa ini. Menjadi sesama ras reptil, dia secara alami mendapat informasi tentang pihak lain. Jadi, dia datang untuk berburu harta itu dari mereka sekali sebelumnya, tetapi menemukan secara tidak sengaja, bahwa ras boa hutan tampaknya telah menjaga sesuatu di sana. Karena itu, minat pada Andromalius yang entah bagaimana, ia sangat ingin melihatnya ke dalam. Dan ini adalah cara bagaimana dia menyilangkan pedang dengan Raja Boa Hutan untuk pertama kalinya. Boa hutan biasa secara alami bukan tandingan Andromalius, tetapi sebagai binatang ajaib dari peringkat ke-10, Raja Boa Hutan memiliki kekuatan sebagai kekuatan besar pada tingkat ke-9, dan ditambah lagi, ini adalah tanah kelahirannya. Dalam pertempuran yang dilancarkan di sini, Andromalius menderita kerugian besar, dan hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena beberapa metode khusus yang diperuntukkan bagi Dewa Iblis yang ia gunakan, ia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Hal ini bukan hanya memalukan bagi Andromalius, tetapi juga menambah rasa ingin tahu tentang harta yang dijaga oleh boa hutan itu. Jelas ada beberapa hal baik di dalamnya, yang membangkitkan tekad Andromalius. Di antara 72 Dewa Iblis, dia hanya peringkat terakhir dari semua Dewa Iblis, dan kekuatannya tidak maju lebih jauh setelah mencapai puncak tingkat ke-8. Tidak ada yang mau tetap bertahan, jadi Andromalius secara alami tidak mau menyerah pada kesempatan yang begitu bagus. Jika ada kesempatan untuk menemukan harta karun yang memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-9, pangkatnya di antara para Dewa Iblis pasti akan melompat. Jangan lupa juga, bahwa Andromalius memiliki setidaknya klannya sendiri. Ini membuat statusnya masih lebih tinggi daripada beberapa Dewa Iblis lainnya yang berperingkat di antara bagian akhir tahun 60-an. Oleh karena itu, setelah kembali dan menyembuhkan luka-lukanya, Andromalius membawa beberapa elit di antara bawahannya untuk kembali ke Rawa Kelam. Namun, kali ini dia agak kurang beruntung, dan melewati danau tempat ikan gergaji tinggal, kemudian mengakibatkan intervensi pribadi dari Raja Ikan Gergaji, dan sekali lagi menimbulkan luka berat pada Andromalius. Elit yang dibawanya juga berubah menjadi nutrisi bagi danau. Kerusakan parah dari kemunduran ini, itu membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 bulan untuk memulihkan diri bagi Andromalius. Teror dari Raja Ikan Gergaji bahkan lebih tinggi daripada Raja Hutan Boa di matanya, dan jika bukan karena beberapa kemampuan pertahanan luar biasa yang dihargai oleh pilar Dewa Iblis, dia pasti sudah mati 2 kali. Andromalius pada akhirnya masih Dewa Iblis. Setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut, dan merenungkan pengalaman menyakitkan yang membawanya untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Setelah itu, ia memilih untuk masuk di rawa kemuraman puluhan kali, meskipun tidak memasuki jauh ke dalam, itu hanya untuk memeriksa situasi di rawa-rawa ini. Dia melewati beberapa situasi berbahaya, tetapi sebagai hasilnya, ia mendapat pemahaman yang baik tentang tanah kematian ini.
Dan setelah mendapatkan pemahaman tertentu, Andromalius sekali lagi mengumpulkan para elitnya, kali ini terdiri dari Medusa dan pilar Dewa Iblisnya sendiri, yang bertujuan untuk kesuksesan yang pasti. Tanpa pilar Dewa Iblis mereka di samping, para Dewa Iblis tidak berbeda dari kekuatan besar lain dengan peringkat yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak sama dengan pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis tidak hanya memberikan dorongan besar bagi Dewa Iblis itu sendiri, tetapi juga sangat memperkuat klannya sendiri. Dan bagi Dewa Iblis itu sendiri, pilar Dewa Iblis kidalah dengan kartu truf terkuatnya. Dengan kekuatan itu di punggungnya, Dewa Iblis dapat mengeluarkan 150% dari kekuatan aslinya dalam pertempuran. Meskipun pilar Dewa Iblis Andromalius adalah peringkat terakhir di antara 72 Dewa Iblis, itu tetap menjadi bagian dari peralatan Epic Tier. Ini juga yang membuat Raja Boa Hutan yang tampak lebih kuat menahan diri untuk berpartisipasi, dan dengan pola pikir untuk mencegah bahaya yang berlebihan. Ini adalah seberapa besar rasa penindasan yang diberikan oleh pilar Dewa Iblis kepadanya. Para iblis-iblis ini tidak sedikit pun bergegas untuk bertindak. Demi menghilangkan sayap Raja Boa Hutan, dia bertahan dengan sabar begitu lama, dan menunggu kesempatan yang baik. Adapun Raja Ikan Gergaji, dia tidak berani memprovokasinya saat ini. Anak buah dari Raja Ikan Gergaj terlalu banyak, dan kekuatan ofensif mereka terlalu kuat. Forest Boas juga tidak sedikit jumlahnya, tetapi tidak menyerang dalam kelompok, mereka tersebar di seluruh rawa. Bahkan Raja Boa Hutan tidak akan bisa mengumpulkan terlalu banyak klannya untuk pertempuran. Ketika konfrontasi antara kedua belah pihak mencapai klimaksnya, sosok hijau muncul tanpa suara di tepi medan perang. Andromalius sangat bijaksana, kali ini membawa pasukannya untuk menembus jauh ke dalam rawa Gloom dengan tekad untuk menyelesaikan seluruh tugasnya dalam satu pukulan. Apakah dia berani menjadi ceroboh? Bisa dikatakan, bahwa elit ular iblis yang berkumpul di sini telah melebihi setengah dari seluruh ras mereka. Karena itu, ia menugaskan beberapa lusin ular iblis di pinggiran untuk pengintaian. Kalau ada binatang buas yang kuat dari rawa ini mendekati mereka, akan ada waktu bagi mereka untuk diperingatkan dengan cara ini. Namun, tepat pada saat ini, ular iblis yang bertanggung jawab untuk penjagaan telah dibunuh satu demi satu. Berada di pinggiran, mereka pada awalnya tidak memiliki cara untuk menerima dukungan dari pilar Dewa Iblis, apalagi ketika musuh mereka sekuat itu, dan mereka pun dengan mudah dapat dipotong. Seekor iblis ular yang berdiri di atas pohon dengan waspada mengamati sekelilingnya, dan tanpa henti menyapu matanya di sekelilingnya. Energi spiritual hitam suram di tubuhnya mengeluarkan racun dari rawa-rawa, tetapi pada kenyataannya, ia hanya bisa melihat di daerah kecil, dan sebagian besar harus mengandalkan persepsinya untuk memeriksa lingkungan ini. Reptil memiliki indera penciuman yang tajam, dan ini adalah aspek terkuat dalam persepsi mereka. Tiba-tiba saja, dia merasakan udara di atas kepalanya mendingin. Iblis ular kemudian bergegas untuk lebih berkonsentrasi pada indera penciumannya, tetapi tidak menemukan bau makhluk hidup apapun. Dalam ketidaktahuannya ini, perasaan sedingin es itu telah mengenai tulangnya. Sebuah cahaya menembusnya, sementara sinar hijau lain menembus tenggorokannya. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun, ular iblis ini sudah jatuh secara perlahan kepada detik berikutnya. Sosok hijau itu berhenti sesaat, sebelum melemparkan dirinya ke dalam kabut yang tebal, yang menjadi penutup terbaiknya. Bahkan jika ada ular iblis lain, itu hanya beberapa puluh meter jauhnya, garis pandangnya akan terhambat, dan mencegahnya mencari tahu tentang keadaan di sini. Setelah tidak kurang dari 10 menit berlalu, iblis ular yang bertanggung jawab untuk penjagaan telah dilenyapkan sepenuhnya. Ketika sosok hijau itu muncul kembali di sisi Long Hao Shen, cahaya hijau yang dipancarkan darinya hanya tampak agak redup. Perlahan-lahan menutup matanya, Long Hao Shen menghela nafas lega setelah kelelahan karena tingginya pengeluaran energi mentalnya. Dalam pikirannya, pilar Dewa Iblis dari Iblis Ular Andromalius adalah entitas energi yang sangat besar. Saat dia menenangkan dirinya, kesadarannya tetap sangat jelas. Alasan mengapa dia tidak menyuruh penjaga suci ke-10 menyerang Iblis Ular yang bertempur, adalah untuk menghindari secara tidak sengaja memperingatkan pihak lain. Membiarkan mereka tetap tidak menyadari keberadaannya, itu tidak diragukan lagi adalah pilihan yang terbaik. Sesaat kemudian, Long Hao Shen membuka matanya sekali lagi, tidak merenungkan masalah harta karun lagi, tetapi tentang bagaimana mereka dapat mencapai tujuan akhir mereka.
Ying aku akan mengirimmu kembali. Beritahu semua orang tentang situasi di sini, dan minta mereka bersiap untuk berkelahi. Karena aku agak pandai menyembunyikan aura aku akan menyelidikinya sendiri, dan ketika kesempatan terbaik muncul, kami kemudian akan bertindak, ucap Long Hao Shen. Dewa Iblis Ular Andromalius memimpin pasukan Iblis Ular untuk berperang melawan binatang ajaib yang hidup di rawa-rawa, dan bagi kelas Komandan Demon Hunter Squad ke-64, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Meskipun Long Hao Shen berhati-hati, jika dia melepaskan kesempatan yang bagus, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi Kapten Regu Perburuan Iblis. Dua penjaga suci menghilang, dan masuk ke dalam melodi abadi atas perintah Long Hao Shen untuk memulihkan diri. Chen Ying dan McDool dikirim kembali ke Tower of Eternity, dan kemudian Long Hao Shen tidak terburu-buru, ia meluangkan waktu dalam pemulihan untuk memulihkan diri dari konsumsi kekuatan mentalnya, sebelum ia mulai beraksi. Menghapus fluktuasi energi spiritual yang keluar darinya, dia maju ke tepi medan perang. Saat ini, ia tampak seperti harimau dalam penyergapan, dilindungi oleh penampilannya, tetapi siap untuk meledak dengan kekuatan ledakan kapan saja. Kebenciannya terhadap iblis ditunjukkan dalam ekspresi dinginnya. Diambang menghadapi salah satu dari 72 dewa iblis, pikirannya sekarang dipenuhi dengan gambar adegan di mana Chai dan dirinya dikelilingi oleh pasukan pembantai pemburu iblis. Tanpa sadar mengerutkan bibirnya, emosi yang sulit digambarkan memenuhi dirinya, dan menyebar di dalam dirinya. Bahkan jika Arya dari Dewi Cahaya tidak ada dalam genggamannya, tubuhnya masih mengeluarkan niat pedang yang pekat. Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak sepenuhnya mengendalikan niat pedang ini. Untungnya, meskipun terasa intens, niat pedang ini hanya berdenyut di sekujur tubuhnya, dan tidak menyebar terlalu jauh. Kemudian menutup matanya, Long Hao Shen menahan dirinya karena takut dia akan terlihat iblis-iblis ini, dan dia tidak akan bisa menahan semangat juangnya dan niat membunuhnya akan terpancar darinya. Bahkan dia tidak pernah berpikir, bahwa bertemu dengan kekuatan iblis lagi akan sangat mempengaruhi dia. Sebenarnya, keadaan ini sebenarnya karena fakta, bahwa dia telah menekan perasaannya begitu lama. Setelah kehilangan ingatan Chai Long Hao Shen dipenuhi dengan kecemasan yang mungkin tidak bisa dibayangkan orang lain. Orang yang paling memahami rasa sakitnya, hanyalah dirinya sendiri. Untuk merawat Chai dengan baik, dia hanya bisa menyembunyikan rasa sakit ini di hatinya, Dekin menahan air mata di dalam dirinya. Memaksa senyum di wajahnya untuk menghibur Chai dia terus berusaha membantunya memulihkan ingatannya. Seiring berlalunya hari, keadaan Chai semakin stabil, tetapi rasa sakit yang memenuhi Long Hao Shen semakin hari semakin dalam. Itu karena dia berharap untuk bersatu kembali dengan Chai yang dia bagikan cintanya yang mendalam. Jika dia lebih tegas pada saat itu, dengan paksa menghentikan Tian Qing dari memulai pertempuran ini, mungkin tidak ada yang terjadi. Tetapi bagaimana mungkin orang lain bisa tahu, tentang menyalahkan diri sendiri memenuhi hatinya pada waktu itu. Pada saat ini, meskipun yang akan dihadapinya bukanlah yang bertanggung jawab atas hilangnya ingatan Chai itu masih merupakan musuh iblis yang kuat. Perasaan yang ditekan dalam hatinya, itu segera menyebabkan dia memasuki kondisi mengamuk. Seperti hari-hari telah berlalu, pemahamannya tentang niat pedang secara bertahap semakin dalam, emosinya dan niat pedangnya bergabung menjadi satu, sehingga menimbulkan keadaan seperti ini. Tanpa ragu, Long Hao Shen dalam kondisi ini tidak diragukan lagi sangat gila, atau lebih tepatnya menakutkan. Tetapi sama halnya jika dia tidak mendapatkan target yang valid untuk melampiaskan keadaan ini, pukulan yang muncul di benaknya akan sangat besar. Ini tidak berhubungan dengan kekuatannya, tapi ini berasal langsung dari kejiwaannya. Diam-diam mendekati medan perang, Long Hao Shen menyembunyikan dirinya di kabut beracun. Kontrol dirinya pada akhirnya sangat kuat, dan setelah waktu pemulihan yang singkat, ia hampir tidak bisa mengendalikan lonjakan emosinya sendiri. Perlahan-lahan membuka matanya, dia mengintip bagian dalam medan perang dari perbatasannya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah pilar Dewa Iblis raksasa itu. Benar saja, itu pasti pilar Dewa Iblis. Di masa lalu, Long Hao Shen sudah menghadapi pilar dewa milik penguasa tertinggi dari 72 iblis. Secara khusus, Kaisar Dewa Iblis memberinya kejutan yang sangat besar, jadi dia mengenali hal itu pada pandangan pertamanya. Namun, matanya tidak pernah menatap Andromalius, karena takut kehadirannya akan diperhatikan karena itu.
Diam-diam menenangkan dirinya, Long Hao Shen diam-diam mengamati perubahan di medan perang. Saat ini, penyerangan iblis ular semakin ganas dan brutal, dan boa hutan kehilangan tepiannya sedikit demi sedikit. Boa hutan besar itu tentu saja sangat tangguh dalam hal pertahanan, sekaligus memiliki kekuatan yang mencengangkan. Akan tetapi, seperti halnya seorang pahlawan pun tidak cocok untuk melawan terlalu banyak musuh, dan seekor harimau pun tidak cocok untuk sekawanan serigala, boa hutan yang jumlahnya tidak mencapai 20, dipukuli dengan banyak ular iblis, menerima banyak luka, mereka dengan cepat bersembunyi di dalam rawa-rawa, dan hanya menunjukkan setengah dari tubuh mereka kepada iblis ular. The Devil Snakes tampaknya tidak terpengaruh oleh tanah rawa sedikit pun, lalu bergerak maju dan mundur secara berurutan. Terjadi pada serangan lonjakan yang berturut-turut, energi spiritual kegelapan mereka didesak hingga tingkat terbesarnya. Seringkali, 3 atau 5 ular iblis akan meluncurkan serangan secara bersamaan, dan dengan efek meninggalkan bekas luka besar pada Forest Boa. Raja Boa Hutan mulai mengeluarkan geraman rendah, dan juga mendesak klannya sendiri. Sementara itu, tubuh besarnya mulai berputar, tampaknya ia siap untuk menyerangnya kapan saja. Tampaknya situasi Boa Hutan tidak terlalu hebat. Jika ini terus berlanjut, Raja Boa Hutan mungkin akan turun tangan. Tapi dengan jelas, ular iblis memelototinya seperti harimau yang tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia mau, sehingga intervensi akan mengarah ke konfrontasi langsung antara keduanya. Meskipun dengan kekaguman pilar Dewa Iblis, pertempuran ini tampaknya tidak menegangkan jika hal-hal terus terjadi seperti ini. Long Hao Shen tidak bisa membantu, tetapi menghela nafas lega. Memang benar, datang lebih awal, itu sama sekali tidak sebaik ketika tiba di waktu yang tepat. Dan baginya, waktu ini telah lebih dari sekadar kata menguntungkan. Meskipun demikian, pertanyaannya tetap saja, bagaimana mereka bisa membantu Boa Hutan, dan hasil terbaik yang tersisa menjadi penghancuran gabungan. Dan juga, ular iblis tidak bisa diizinkan untuk melarikan diri. Long Hao Shen tidak bertindak dengan tergesa-gesa. Tepat pada saat ini, menonton dengan tenang adalah pilihan yang terbaik. Apalagi rencananya masih belum sepenuhnya diputuskan. Sementara itu, saat mengamati posisi Raja Boa Hutan, ia samar-samar melihat sebuah gua gelap yang tampaknya berada di belakang Raja Boa Hutan. Gua ini sangat tidak biasa, dan dikelilingi oleh tanaman merambat yang tebal. Seolah-olah seluruh gua dilindungi di belakang tanaman merambat yang menyebar dari tanah. Ketika Raja Hutan Boa pindah, Long Hao Shen berhasil membedakannya. Menggeram. Dengan geraman sedih, Raja Hutan Boa meledakkan kekuatannya. Raja Rawa Kesuraman ini tampaknya tidak mampu menanggung situasi ini. Dengan musuh yang menyerang sarangnya sendiri, dan juga membantai rakyatnya, kemarahannya bisa dimengerti. Bahkan jika rasa takut dari pilar Dewa Iblis yang menahannya bahkan lebih tinggi, melihat rekannya mengancam keberadaannya sendiri, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Geraman Raja Hutan Boa ini memiliki efek seketika. The Forest Boas terhenti, dan segera, beberapa bola hijau gelap cahaya yang agak akrab ini, dengan cepat membombardir langsung kelompok ular iblis. Gerakan boa hutan ini secara efisien dikoordinasikan dan dieksekusi, Andromalius bahkan tidak dapat membuatnya pada waktu untuk memerintahkan bawahannya untuk menahannya. Bang! Dengan ledakan hebat, lebih dari 50 ular iblis yang berdiri di depan langsung terjebak dalam ledakan, kemudian berubah menjadi serpihan di udara, dan mengotori rawa-rawa dengan darah mereka. Pada detik berikutnya, 10 boa hutan meludahkan pil internal mereka, lalu mereka tiba-tiba melompat, dan bergegas di tengah barisan musuh. Dengan kekuatan pantang menyerah, mereka dengan paksa memaksa ular iblis ini mundur, lalu menelan kembali pil internal masing-masing sebelum menghilang ke rawa-rawa. Tiba-tiba menjadi sasaran serangan yang begitu kejam, Dewa Iblis Ular Andromalius merasa tidak bisa menahan lagi. Ini adalah elit di antara bawahannya, kehidupan masing-masing dari mereka sangatlah penting. Ular iblis dari tingkat kelima dan keenam ini tidak mudah untuk dipupuk, jadi bagaimana dia bisa tetap acuh tak acuh di depan adegan ini. Teriakan tajam keluar dari mulut Andromalius, dan gerakan yang sama dilakukan oleh keempat Medusa yang berdiri di sampingnya, yang semuanya membuka mata mereka. Keempat wanita ular membuka mata mereka, dan itu menyebabkan Long Hao Shen yang jaraknya jauh pun menutup matanya tanpa sadar. Setelah dia merasakan ancaman itu menghilang dan membuka matanya sekali lagi, dia langsung mengambil nafas panjang.
Dari serangan yang baru saja diluncurkan, di antara hutan boas di permukaan rawa, mereka tiga tidak berhasil kembali ke rawa pada waktunya. Tubuh bagian atas mereka berdiri diam, dan bahkan rawa di sekitar mereka berhenti bergerak. Mereka membatu. Ini adalah kemampuan bawaan Medusa, dan salah satu yang paling menakutkan yang digunakan oleh iblis ular. Bahkan Dewa Iblis Ular Andromalius tidak memiliki kendali atasnya, karena ini adalah spesialisasi Medusa. Ular iblis secara alami tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus, dan dalam sekejap, ketiga buah hutan yang membatu direduksi menjadi serpihan di bawah serangan mereka, dan kehilangan nyawanya beberapa saat kemudian. Raja Hutan Boa juga menjadi sasaran serangannya ini. Dari ketiga Medusa, dua bertujuan untuk Boa Hutan, sedangkan yang tertinggi pergi ke arah Raja Hutan Boa, dengan tujuan untuk mencegahnya ikut campur. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.